Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan sempurna bagi umat manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas 1 rekayasa perangkat lunak aplikasi Zoom. Anggota kelompok kami ada yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua yaitu Andi Aulia Umu Kalsum, Munadian Yunadian, dan Hairun Nisa. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Hairun Nisa. Soal pertama yaitu gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Aplikasi yang akan digunakan yaitu aplikasi Zoom. Zoom, platform komunikasi video yang digunakan secara luas saat ini, didirikan pada tahun 2011 oleh Eric Yuan, seorang mantan insinyur Cisco System. Peluncuran resminya terjadi pada tahun 2013, menawarkan fitur video konferensi, panggilan suara, dan obrolan teks. Namun, popularitasnya melesat selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Ketika banyak orang beralih bekerja dari rumah dan sekolah beralih ke pelajaran jarak jauh. Meskipun mendapat sorotan karena beberapa masalah keamanan dan privasi pada awalnya, Zoom merespon dengan meningkatkan kebijakan dan fitur keamanan, serta berinvestasi dalam enkripsi end-to-end. Sejak itu, Zoom terus berkembang, memperluas fitur dan layanannya, termasuk integrasi dengan platform seperti Google Workspace dan Microsoft Teams, serta pengembangan fitur-fitur baru untuk mendukung berbagai skenario penggunaan. Meskipun telah mengalami tantangan, Zoom tetap menjadi salah satu alat komunikasi online paling dikenal dan digunakan di seluruh dunia, mengubah cara orang bekerja, belajar, dan berkomunikasi secara signifikan. Karena inovasi dan pengembangan teknologi terus-menerus, Zoom berhasil menerima jutaan pengguna di seluruh dunia dan menjadi salah satu platform streaming yang paling populer dan sukses di dunia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Munadian. Dua, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Next. Model pengembangan perangkat lunak yang cocok digunakan adalah model Agile. Agile adalah model pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan memungkinkan tim pengembang untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan pasar dengan cepat. Model Agile menekankan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara anggota tim pengembang dan juga melibatkan pengguna dalam tahap pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Model Agile cocok digunakan karena pengembangan platform streaming ini membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas dengan menghadapi perubahan kebutuhan pengguna dan persaingan di pasar yang sangat dinamis. Model Agile juga memungkinkan pengembangan untuk terus melakukan iterasi dan pengujian sistem secara terus-menerus untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas platform optimal. Next. Pengguna model agile dalam pengembangan platform Zoom juga memungkinkan tim pengembang untuk melakukan integrasi enkripsi
dengan lebih efektif dan efisien sehingga platform dapat selalu menawarkan pengalaman pengguna yang baik dan keamanan yang optimal. Dengan demikian, model agil merupakan pilihan yang tepat dalam pengembangan platform streaming seperti Zoom karena memungkinkan tim pengembangan untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terus-menerus serta menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan kualitas yang optimal dan pengembangan perangkat lunak. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Andi Aulia. Nomor 3, buatlah metode pengembangan perangkat lunak yang dimaksud, baik secara deskriptif maupun gambar sesuai dengan penerapan dari pemodelan yang dipilih. Model pengembangan agil untuk pengembangan aplikasi Zoom terdapat 6 tahap. Pertama, tahap perencanaan. Tim pengembangan melakukan perencanaan secara kolaboratif dengan penggunaan dan pemangkuan kepentingan lainnya untuk menetapkan kebutuhan dan tujuan pengembangan perangkat lunak. Tim pengembangan dan pengguna juga merancang jadwal pengembangan, interasi, dan pengujian. 2. Tahapan analisis dan desain. Tim pengembang melakukan analisis kebutuhan dan keinginan pengguna dan menghasilkan desain yang memenuhi kebutuhan tersebut. Tim pengembang juga membuat rencana pengujian, dokumentasi, dan persyaratan. 3. Tahapan pengembangan tim penggabungan mulai mengembangkan perangkat lunak secara interaktif, penguji fungsionalitas secara fitur, dan mengumpulkan umpan balik dari penggunaan untuk memperbaiki dan meningkatkan fitur tersebut. Tim pengembang juga melakukan integrasi dan pengujian setiap fitur sebelum menggabungkan dengan fitur lainnya dalam sistem. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 4. Tahap pengujian. Tim pengujian memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan pengguna dan menjalankan tes fungsional dan non-fungsional. Tim penguji juga membantu mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kelemahan dalam sistem. 5. Tahap penerapan. Setelah sistem telah diuji dan disetujui oleh pengguna, tim pengembang melakukan penerapan sistem produksi. Tim pengembang juga memastikan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan pengguna. Yang terakhir yaitu tahap perbaikan dan pemeliharaan setelah sistem diimplementasikan. Tim pengembang melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.